Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Rini tampak mengusap air matanya berkali-kali. Suropati hanya terdiam di samping sepupunya itu, sembari sesekali mengelus punggungnya. Si kusir Dokar yang biasanya banyak bicara, kini tampak membisu. Tak ingin mengusik kedua orang penumpang yang dikiranya sebagai pasangan suami istri. Ternyata luka Pak Dejarwo yang sebenarnya tak seberapa, kini bertambah parah karena penyakit gula yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun. Pak Jarwo harus dirawat di rumah sakit. Kemungkinan harus diadakan amputasi juga bila keadaan beliau tidak membaik dalam sepekan ini. Ucapan Dokter Harun di rumah sakit tadi membuat tangis Rini meledak dan raut wajah Suropati memucat. Mereka tak mengira penyakit Pak Dejarwo sudah begitu parahnya. Kalimat itu terus terngiang di telinga mereka. Suropati mengulurkan tangan dan membantu Rini turun dari Dokar. Keadaan sudah gelap saat mereka tiba di rumah itu. Suropati menyalakan lampu minyak di ruang tengah dan mengunci pintu depan. "Apa kita harus mengabari kakak-kakakmu sekarang juga, Rin?" tanya Suropati saat mengantarkan segelas air putih ke kamar Rini. "Besok saja, Kang. Sudah malam. Lagi pula, aku sedang tak ingin berbicara dengan siapa-siapa," jawab Rini lirih. "Baiklah kalau begitu. Lebih baik kamu istirahat saja sekarang. Kamu pasti lelah," ujar Suropati yang dijawab dengan anggukan lemah Rini. "Nah, sekarang tidurlah. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini lagi besok pagi," pamit Suropati setelah Rini berbaring di atas ranjangnya. "Kang," panggil Rini. Jemarinya menahan lengan Suropati. "Ya?" Suropati membalikkan tubuhnya. Matanya beradu dengan tatapan mata Rini yang sembab. "Tinggallah di sini. Berbaringlah bersamaku. Aku sedang tak ingin sendiri." Suropati terhenyak mendengar permintaan itu. Wajahnya terasa memanas di bawah temaram lampu minyak. "Tapi Rin, tolonglah Kang, aku hanya ingin ditemani." Gadis itu kini memohon. Suaranya lebih menyerupai ratapan. Suropati menghela napas dan berbalik kembali ke arah ranjang. "Aku hanya akan menemanimu hingga kau tertidur," batin Suropati. Ia pun mematikan lampu, lalu membaringkan tubuh di sebelah Rini. Kamar itu kini menjadi gelap gulita. Suropati berbaring telentang dengan mata terpejam dan kedua lengan terlipat di atas dadanya. Rini berbaring menyamping dengan posisi tubuh menghadap Suropati. Selama beberapa menit mereka saling berdiam diri, hingga akhirnya Suropati pun jatuh tertidur. Dalam keadaan setengah sadar, refleks Suropati membalas ciuman pada bibirnya. Namun, sedetik kemudian, ia tersentak kaget dan menarik kepalanya saat menyadari bahwa Rinilah yang sedang memakutnya, bukan Janti. "Jangan, Rin," sergah Suropati dengan bisikan.
Jemari gadis itu menahan dada Suropati yang hendak bangkit. "Aku mencintaimu, Kang. Aku menginginkanmu sejak lama," bisik Rini mendesak. Ia benar-benar tak ingin menghentikan ciuman dan belayan jemarinya di tubuh Suropati. Pemuda itu pun tak kuasa menolak hasratnya. Perlahan, ia pun lumpuh di dalam rengkuhan Rini. Tak lama kemudian, ia justru mengimbangi perlakuan gadis itu. Bayang wajah Janti semakin memudar dalam ingatannya. Janti terbangun oleh aroma dupa dan kemenyan yang menelusup ke dalam kamar yang ditempatinya bersama Mirah dan Sugeng. Ia yakin sekali aroma itu berasal dari kamar di sebelahnya. Apa yang sedang Kang Ranto lakukan di dalam sana? Tanya Janti di dalam hati. Ia tak bisa lagi memejamkan matanya. Pikirannya berkecamuk antara sedih, marah, dan ketakutan. Matanya membelalak lebar, menatap kegelapan di dalam kamarnya. Ia terus terjaga hingga terdengar kokok ayam jantan menjelang subuh. Sejak kamar itu beralih fungsi menjadi sebuah kamar yang mistis, Ranto lebih sering berada di rumah, terutama saat malam Jumat. Yang lebih mengherankan Janti, Dayang pun kini ikut masuk ke dalam kamar itu saat sang ayah melakukan ritual dengan membakar dupa dan kemenyan. Janti ingin bertanya dan mencegah Dayang agar jangan mengikuti perilaku sang ayah. Namun gadis itu selalu menghindarinya dan bersikap sinis kepadanya. "Kang, kalau Kakang berada di rumah, izinkan aku membawa Mirah dan Sugeng untuk mengunjungi Romo. Sudah lama aku tidak menengok Romo," ujar Janti pelan, sembari menyuapi kedua keponakannya. Ranto menatap Janti dari balik gelas kopinya. Janti menunggu dengan hati berdebar-debar. "Pergilah, tapi kembalilah besok pagi, karena besok pagi aku akan keluar kota," jawab Ranto datar. "Baik, Kang," jawab Janti patuh. Janti berusaha menyembunyikan perasaannya, meski hatinya bersorak penuh sukacita. Ia membujuk Mirah dan Sugeng agar segera menghabiskan sarapan mereka dan secepatnya berangkat ke rumah sang kakek. Dalam dokar yang membawanya ke rumah Ki Jalasetra, Janti menimbang-nimbang. Apakah sebaiknya ia menceritakan kepada sang ayah perihal perilaku ganjil Ranto atau menyimpannya sendiri saja? Keresahan menggelayuti pikiran Janti. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi. Bayangan wajah Suropati kini melintas tiba-tiba di pelupuk matanya. Ia ingin sekali mencurahkan beban pikirannya kepada pemuda itu. Namun mengapa ia belum juga kembali? Dokar berhenti tepat di halaman rumah Ki Jalasetra. Janti menurunkan Mirah dan Sugeng, lalu mengulurkan sejumlah uang kepada kusir Dokar. Sebelum melangkah ke arah pintu, ia termangu memandangi halaman rumah itu. Daun-daun kering berserakan, rumput liar mulai tumbuh, dan tanaman yang kekeringan akibat tak lagi disirami. Janti merasa pedih. Rumah yang dulu resik dan apik
dengan warna-warni bunga yang tumbuh di halamannya, kini tampak seperti rumah yang tak berpenghuni, kotor, suram, dan menyedihkan. Pintunya yang biasanya selalu terbuka, kini tertutup rapat. Janti yakin sekali, sepeninggal dirinya, sang ayah sama sekali tak meminta bantuan kepada seseorang untuk membersihkan rumah dan menggantikan pekerjaan lain yang biasa Janti lakukan. Janti hanya bisa berharap bahwa sang ayah baik-baik saja dan kini sedang pergi memeriksa sawah serta ladang mereka. Namun Janti terkejut saat ia hendak membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Ki Jalasetra sudah membukanya dari dalam. Lelaki itu berdiri berpegangan pada kusen pintu. Tubuhnya gemetar dan goyah. Namun, senyumnya melebar dan matanya yang semula sayu kini tampak berbinar saat memandangi putri dan kedua orang cucunya. "Ayo Mirah, Sugeng, masuk-masuk. Simbah sedang merebus jagung manis. Kalian mau?" tanya Ki Jalasetra yang disambut sorak kegirangan kedua bocah itu. Mirah dan Sugeng langsung berlarian menuju ke dapur. "Piye kabarmu, Nduk? Kamu kok tambah kurus?" tanya Ki Jalasetra setelah Janti melepaskan pelukannya. "Baik Romo, hanya sekadar kecapean," jawab Janti. Gadis itu memaksakan senyuman di wajahnya. "Ayo kita ke dapur," ajak Ki Jalasetra dengan langkah tertatih. Ia membiarkan pintu depan terbuka lebar. Janti mengikuti langkah sang ayah dan memperhatikannya dari belakang. Ia mengernyitkan kening setiap kali mendengar suara batuk sang ayah. Suara itu meledak-ledak. Janti yakin ayahnya merasa sangat tersiksa oleh penyakitnya. Janti meletakkan tas berisi pakaian para keponakannya di atas meja makan. Lalu melangkah ke lemari dapur dan mengambil beberapa gelas. Ia menuangkan air putih dari dalam kendi untuk Mirah dan Sugeng, serta menyeduh teh untuknya dan sang ayah. Keadaan dapur tampak kumuh, berdebu dan suram. Janti menghela napas. Ia bisa memaklumi keterbatasan Ki Jalasetra. Tak mungkin sang ayah sanggup membersihkan seluruh rumah itu dengan kondisi kesehatannya yang begitu memprihatinkan. "Bagaimana kabar Dayang? Mengapa ia tak ikut bersama kalian?" tanya Ki Jalasetra sembari meniup-niup tehnya. "Dia ndak mau ikut, Romo," dusta Janti. Ia memang sengaja tak mengajak Dayang. Lagi pula, gadis itu juga tak bereaksi saat mendengar Janti meminta izin kepada Ranto untuk mengunjungi Ki Jalasetra. Janti merasa jengah dengan pertanyaan sang ayah. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku bawa makanan untuk makan siang kita nanti, Romo. Makanan kesukaan Romo, sayur lodeh dan kering tempe, serta sambal terasi," ujar Janti. Tangannya sibuk mengeluarkan rantang-rantang aluminium dari dalam sebuah tas anyaman rotan. Ki Jalasetra tampak gembira dan dengan bersemangat segera mengambil beberapa piring dari lemari dapur. Janti bersyukur siasatnya berhasil. Ki Jalasetra berhenti menanyainya dan mulai menikmati makan siang bersama mereka. Malam itu, Janti menyuruh Mirah dan Sugeng untuk tidur lebih awal
Ia ingin berbicara empat mata dengan sang ayah. Dihampirinya lelaki sepuh itu yang sedang menghisap rokok kreteknya di pendopo rumah. Kali ini, segelas besar kopi hitam buatan Janti menemaninya. Suasana halaman tampak gelap dan lumayan sejuk. Terdengar nyaring suara jangkrik bersahut-sahutan dari segala penjuru. Sesekali terdengar suara batuk Ki Jalasetra. Namun, sama sekali tak menghentikan nyanyian para serangga itu. Bulan tampak pucat menggantung di langit. Terkadang gumpalan awan melintas menutupinya. "Tak kira kamu sudah tidur, Nduk," gumam Ki Jalasetra saat mendengar langkah kaki Janti mendekatinya. Ki Jalasetra menggeser tubuhnya dan memberi isyarat kepada Janti untuk duduk di sampingnya. Mereka duduk bersebelahan pada sebuah bangku kayu panjang yang lebar dan rendah. Janti menghela napas. Tubuhnya terasa amat nyaman dan familiar dengan bangku itu. "Bagaimana kabar Ranto?" tanya Ki Jalasetra. Janti agak sedikit terkejut. Sempat ia mengira bahwa sang ayah sedang membaca pikirannya. "Baik, Romo," jawabnya singkat. Ki Jalasetra memutar tubuhnya menghadap Janti. Ia bisa merasakan nada bicara Janti yang aneh. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh putrinya. "Bicaralah pada Romo, Nduk. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan," pujuk Ki Jalasetra lembut. Lelaki itu kini memadamkan rokoknya, menghirup kopinya, lalu menatap Janti, mencurahkan perhatiannya sepenuhnya kepada gadis itu. Pandangan Janti mulai mengabur. Air mata mulai mengenangi pelupuk matanya. Tenggorokannya terasa tersekat. "Ada apa?" tanya Ki Jalasetra pelan. Lengannya merengkuh bahu Janti. "Ada yang aneh dengan Kang Ranto, Romo," gumam Janti. Ki Jalasetra menunggu dalam diam. Ia mulai melakukan ritual di dalam kamarnya. Janti pun menceritakan semua yang dilihatnya kepada sang ayah. Ki Jalasetra mengerutkan kening. Ia tampak sedih, heran, sekaligus marah. Malah sekarang, Dayang pun selalu ikut masuk ke dalam kamar itu saat Kang Ranto berada di sana. "Apa menurutmu Romo harus berbicara kepadanya, Nduk?" tanya Ki Jalasetra. "Jangan Romo, ndak usah. Untuk sementara ini Romo cukup tahu saja. Lagi pula aku juga belum tahu pasti apa yang Kang Ranto lakukan di dalam kamar itu." Cepat Janti menjawab. Ki Jalasetra terbatuk-batuk. Janti didera perasaan bersalah dan seketika menyesali diri. Mengapa ia menceritakan hal itu kepada sang ayah yang malah menambahi beban pikirannya? "Bodoh kamu Janti," rutuknya dalam hati. Tapi toh semua sudah terlanjur terucap. Setidaknya Janti merasa sedikit lega karena kini tak menyimpan rahasia itu sendiri. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Romo, bolehkah kubawa Mirah, Sugeng dan Dayang untuk pindah ke rumah ini?" tanya Janti hati-hati.
Ki Jalasetra membelalak dan segera terbatuk, membuat Janti mengernyit miris. Kamu kira Ranto akan mengizinkannya, Nduk? Lagi pula, katamu Dayang malah ikut-ikutan perilaku ayahnya. Menurutmu, apakah Dayang akan dengan sukarela mau tinggal di rumah ini bersama kita? Janti menunduk mendengar ucapan sang ayah. Sangat masuk akal baginya. Kalau begitu, mungkin hanya Mirah dan Sugeng saja, Romo. Bagaimana? Ujar Janti, tak ingin merasa kalah. Mereka saudara kandung, Duk. Tidak baik memisahkan dan memecah belah mereka. Apalagi ibu mereka sudah tidak ada. Sergah Ki Jalasetra. Lalu aku harus bagaimana, Romo? Tanya Janti dengan suara bergetar, menahan putus asa. Kembalilah ke rumah itu. Dampingi para keponakanmu. Romo akan memikirkan baik-baik langkah apa yang harus kita lakukan. Tapi jangan gegabah. Kita harus sedikit bersabar. Janti menunduk sembari mengusap air matanya. Ia merasa seperti telah memasuki lorong sebuah gua yang gelap, tak berujung.